Hai guys, apa kabar? Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena beliau ini menggerakkan suatu gerakan untuk membela korban yang kebanyakan 1-5 tahun. Kalau kalian masih ingat, dulu itu kita bulan Oktober 2002, itu ada sekitar 340 orang yang terkena dampak dari obat penurun panas yang tercemar, dan dari 340 itu sekitar 200 lebih sudah meninggal dunia. Nah, kita kedatangan seorang pengacara yang mewakili 25 orang, baik yang anak yang meninggal maupun yang masih dirawat, untuk menjelaskan bagaimana sih kasus ini dan bagaimana penanggulannya agar kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus semacam demikian. Selamat sore, Bang Tegar. Sore, Mbak Dewi. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Bang Tegar nih? Mungkin bisa dijelasin dulu ya, sebenarnya kasusnya ini mulainya gimana sih? Kok bisa sampai tercemar gitu ya? Pertama itu kasus ini tuh meledak di bulan Oktober. Oktober 2022. Ada temuan di sejumlah daerah, ada anak-anak yang di bawah umur ya, anak-anak, kemudian dia mengalami gagal ginjal akut. Penyebabnya belum ketahuan waktu itu, awal. Kemudian setelah dicari tahu, ternyata anak-anak yang meninggal yang mengalami ya gagal ginjal akut itu rupanya mengkonsumsi obat yang sama, paracetamol sirup. Nah, sebelum peristiwa di bulan Oktober itu di Gambia ada kejadian. Di Gambia ada kejadian keracunan obat batuk, ya kan? Ada juga yang meninggal, kemudian itu sempat rame, nggak lama kemudian di Indonesia bulan Oktober. Nah, kemudian setelah itu ditemukan obat-obatnya ya, BPOM kemudian mengumumkan sejumlah merek obat yang kemudian mengandung cemaran EG dan DEG, etilen glikol dan dietilen glikol. Banyak anak meninggal, kemudian gagal ginjal akut penyebabnya. Nah, kami waktu itu kemudian mencari tahu, menelusuri, bertemu dengan beberapa korban, kebetulan ketemu dengan salah satu, kemudian bertemu lagi dengan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Akhirnya kemudian kami bertemu dengan sejumlah korban dan kita berdiskusi tentang ini bagaimana nih, kok bisa anak mereka masih umur 8 bulan, ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 4 tahun, 7 tahun, itu kok sudah mengalami gagal ginjal akut. Ternyata mereka semua punya satu kesamaan. Anaknya awalnya itu sakit demam, kemudian setelah sakit demam dibawa oleh orang tuanya ke fasilitas kesehatan pertama, karena BPJS ya, jadi fasilitas Vaskes 1 dibawa ke Vaskes 1. Dari Vaskes 1 itu diberikan resep oleh dokter. Resep itu ditebus kemudian diminum. Rata-rata mengkonsumsi obat dari merek yang sama, dari produsen Avifarma, kemudian ada dari Universal, PT Universal. Setelah mengkonsumsi obat, malah timbul gejala lain. Ada yang mual, ada yang sakit perut dan seterusnya. Orang tuanya khawatir, dibawa sampai pada level tertentu anak-anak itu tidak bisa buang air kecil. Nah, setelah itu kemudian dibawa ke rumah sakit, rata-rata di RSCM. Sampai di RSCM itu rata-rata sudah mengalami kondisi yang sangat akut. Rata-rata juga semua durasi mulai dari konsumsi obat sampai kemudian menderita gagal ginjal akut itu durasinya pendek, sekitar 4-5 hari. Sampai di rumah sakit ya karena tidak tertolong lagi dan tidak ada protokol waktu itu, akhirnya sebagian besar dari mereka meninggal dunia. Nah, kemudian karena ini jadi kasus nasional, Menteri Kesehatan, BPOM kemudian merespon. Yang kami rekam pada waktu itu ya, pernyataan-pernyataan dari pemerintah adalah pertama dikatakan bahwa ini adalah kasus baru ya, selalu dikatakan bahwa ini adalah kasus baru, temuan baru, penyakit model baru, sehingga belum ada protokol yang dibuat untuk kemudian memitigasi itu.
Kemudian ada lagi yang bilang pernyataan berikutnya adalah setelah ternyata ada kandungan racun dalam obat yang dikonsumsi, BPOM kemudian menyampaikan bahwa karena ini baru sekali kita alami, maka tidak ada standar yang dibuat, tidak punya standar pengujian untuk kandungan racun dalam obat. Kenapa demikian? Karena dunia internasional tidak punya. Kemudian kami menelusuri itu, Mbak. Kita menelusuri bersama dengan korban. Yang kita temukan, pertama ini bukan kasus baru ternyata. Tahun 90 pernah ada kejadian keracunan obat di Nigeria. Yang terkini kemudian 2008 juga kejadian di Nigeria, 2006 di Panama, kemudian di Haiti juga pernah kejadian, 90 dari tahun 90 sampai tahun 2006 itu ada kejadian di beberapa negara, Argentina, Bangladesh, tadi saya sebut Nigeria, Haiti dan Panama. Nah, jadi keracunan obat paracetamol yang di dalamnya ada cemaran EG dan DEG itu bukan hal baru. Kita temukan itu. Lah, kemudian kita cek lagi pernyataan BPOM yang menyatakan mereka tidak membuat standar karena tidak ada standar internasional, tidak ada acuan di dunia internasional. Nah, itu kita cek. Rupanya di FDA, Food and Drug Administration di Amerika ada. Kemudian itu kira-kira tahun 2008 ya, itu 2007-2008 setelah kejadian di Panama itu, kemudian Amerika membuat standar itu. Kemudian Uni Eropa itu juga punya regulasi yang mengatur soal, dia punya daftar tuh, ethylene glycol dan diethylene glycol itu kalau digunakan di dalam tubuh manusia akibatnya akan menyerang ginjal, menyerang saraf dan seterusnya, sehingga penggunaannya harus dibatasi dengan parameter ini, parameter itu dan seterusnya. Artinya sejak awal memang kita tidak punya kewaspadaan ya, otoritas kita tidak punya kewaspadaan terhadap kemungkinan penyakit-penyakit model ini. Padahal di dunia luar ya, di dunia luar itu sudah sering terjadi. Dan satu hal lagi, ya kita telusuri ya berdasarkan fakta bahwa obat-obat sirup ya, sirup anak itu ada zat-zat yang kalau bertemu dengan air dia tidak bisa larut, sehingga harus ada bahan pelarut yang digunakan supaya itu nanti bisa larut dan bisa dikonsumsi. Nah, yang biasa digunakan di Indonesia itu propilen glikol dan gliserin, yang mana dua bahan ini pasti mengandung zat atau cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Hanya saja kadarnya itu masih ditolerir, ada di ambang batas aman. Nah, masalahnya adalah ketika ternyata yang beredar di masyarakat, di kita pada waktu itu, nah kasus ini itu bukan bulan Oktober saja, bulan Oktober itu meledaknya. Tapi ternyata diketahui bahwa ini perkara sudah dimulai sejak Januari. Jadi yang Anda sayangkan itu kenapa BPOM tidak melakukan uji coba dan pengawasan terhadap obat-obat yang beredar di pasar? Nah, itu satu hal, nanti sampai ke sana tuh. Jadi pada akhirnya kemudian kita melakukan gugatan class action bersama korban. Gugatan class action ini berangkat dari premis kayak begini, kira-kira saya gambarkan secara sederhana. Kalau pemasok obat itu tidak memalsu bahan yang digunakan oleh produsen obat, kalau produsen obat itu memeriksa dengan teliti bahan yang diterima dari pemasok itu sebelum diproduksi menjadi obat yang siap digunakan, kalau pengawas obat, dalam hal ini BPOM ya kan, itu meneliti juga secara seksama obat atau sampel obat yang diberikan oleh produsen obat itu dalam rangka untuk mendapatkan izin edar, artinya itu diperiksa dulu sebelum diedarkan, maka anak-anak yang meninggal dunia itu mungkin saat ini masih hidup, mungkin mereka masih main lato-lato misalnya, anak-anak itu. Jadi premisnya kayak begitu. Kalau itu dilakukan ya kan oleh produsen obat, oleh pemasok obat, oleh pengawas obat, maka tidak akan ada kejadian-kejadian yang seperti sekarang ini. Sehingga gugatan kita adalah untuk menggugat keteledoran, kelalaian, atau bahkan mungkin kesengajaan dari pihak-pihak itu. Gitu. Untuk kasus yang di 2002 kemarin, 2022. 2022 kemarin kan sudah ada penggerebekan yang ditemukan mereka mengoplos bahan, sehingga bahan dasarnya itu memang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Ya. Nah, kalau dalam kasus itu berarti yang paling bertanggung jawab adalah pemasok bahan obat-obatan itu sendiri dong. Nah itu makanya saya bilang pemasok obat itu
dia melakukan kejahatan ya, karena dia memalsu satu bahan, dia memasukkan satu bahan yang dia tahu akibatnya ya kan kalau itu masuk ke tubuh manusia. Tapi ketika bahan itu ya, bahan pelarut itu kemudian ditransaksikan dan dibeli oleh produsen obat harusnya punya satu metode untuk memeriksa, ya kan? Jadi dibuka, dilihat, bukan hanya pemeriksaan fisik, tapi harusnya juga ada indikator-indikator yang digunakan, harusnya ada metode tertentu ya. Mereka lebih tahu karena mereka bergerak di bidang farmasi. Harusnya bisa mengecek apakah bahan ini benar ya mengandung zat pelarut yang aman atau tidak. Masalahnya produsen obat tidak memeriksa itu. Nah, kemudian setelah barang itu jadi, ya obat itu jadi dan kemudian dimintakan izin edarnya ke BPOM, yang dia jadi satu-satunya lembaga tunggal di kita yang punya kewenangan mengawasi dan memeriksa obat sebelum diedarkan. Ketika ketika produsen obat itu meminta izin edar, persetujuan izin edar, BPOM juga tidak memeriksa, main ngasih keluar aja itu izin. Itu untuk kasus yang kemarin di 2022 itu sudah sampai mana ya? Apa sudah masuk pengadilan, divonisnya? Dia ada pidana sama yang kita lakukan class action. Kalau proses pidana kita terakhir kemarin kita masih dipanggil sama Bareskrim korban-korban dan masih dalam proses penyidikan. Tersangkanya ada beberapa pemasok obat masih sudah jadi tersangka, kemudian Avifarma saya belum tahu tuh dan yang lain. Nah, tapi menurut saya kalau proses pidananya harusnya yang sangat layak untuk menjadi tersangka juga BPOM. BPOM bahkan jadi gini. Di BPOM itu ada direktorat pengawas bahan berbahaya. Ada direktoratnya, ada direkturnya. Orang pertama yang harusnya diperiksa dan mungkin layak dinaikkan jadi tersangka seharusnya direktur itu. Tapi itu juga masih belum ya. Saya kira mungkin itu masih berproses di Bareskrim. Itu yang pertama. Yang kedua, gugatan kami yang class action. Kami menggugat kepada pihak-pihak, itu ada 11 pihak kita gugat. Kementerian Kesehatan, kemudian BPOM, produsen obat, itu ada dua yang kita gugat, Universal dan Avifarma, dan sekian banyak ke bawah itu para pemasok. Ada CV, ada PT, dan seterusnya. Nah, 11 tergugat kita itu, yang kita mintakan dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah ada perubahan kebijakan, reformasi secara menyeluruh di dalam sistem pengawasan obat. Kita mintakan itu ke hakim, supaya hakim memeriksa dan memutus itu, supaya benar-benar ada reformasi sistem pengawasan obat, sehingga sistem pengawasan obat di kita itu betul-betul menjamin obat itu aman ketika masuk ke tubuh manusia. Itu satu hal. Hal yang lain yang kita mintakan, yang kita tuntut supaya dipenuhi adalah tentu saja kompensasi kepada para korban. Entah itu keluarga korban yang anaknya meninggal dunia, ataupun keluarga korban yang anaknya dinyatakan sembuh tapi kemudian sampai hari ini tidak 100% seperti sebelumnya. Nah, bicara soal ini menarik nih. Jadi kondisi anak-anak jadi begini, satu hal Menkes di tahun kemarin ya, bulan November, menyatakan bahwa kasus ini sudah close, sudah zero case, tidak ada penambahan kasus baru. Kemudian dikatakan pula bahwa rata-rata yang dirawat itu sudah sembuh, mayoritasnya sudah sembuh. Nah, kita cek di lapangan, ternyata yang saya tidak tahu persepsi Menteri Kesehatan, persepsi pemerintah soal kesembuhan dari korban itu seperti apa. Tapi yang kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita adalah anak-anak itu ya gagal, ginjalnya sudah dinyatakan berfungsi. Oke. Tapi sistem sarafnya nggak berfungsi. Ada anaknya Ibu Resti, ya, namanya bayi R. Itu kondisinya dia waktu terpapar itu usia 9 bulan, sekarang 18 bulan usianya. Nggak bisa gerak, jadi badannya kaku begini, nggak bisa makan, nggak bisa minum, sehingga kemudian untuk bernapas juga sulit, sehingga kemudian dilubangi tenggorokannya. Usia 18 bulan, tracheostomi. Sebelumnya juga sudah menjalani prosedur HD, cuci darah. Bayangkan anak sekecil itu cuci darah. Nah, kemudian masih ada selang yang disambungkan ke hidungnya, dan
aduh kondisinya mengenaskan. Jadi tiap hari dia masih harus menjalani perawatan karena dia rawat jalan, dirawat di rumah. Nanti beberapa hari sekali dia harus datang ke RSCM dan bukan satu poli yang dikunjungi, ada 7 poli, 6 sampai 7 poli yang harus dikunjungi setiap kali kunjungan. Itu satu hal. Hal yang lain, orang tuanya ini awalnya dua-duanya bekerja, tinggal di Bekasi karena mereka bekerja di daerah pabrik sana, buruh ya. Tinggal di Bekasi, tapi karena harus sering mereka bawa anak itu ke RSCM, maka mereka pindah kontrakannya. Awalnya ngontrak di Bekasi, pindah kontrakan di dekat RSCM, supaya memudahkan akses ke sana. Bapaknya terpaksa harus resign dari pekerjaannya, supaya bisa mengawasi, karena anak ini harus diawasi 24 jam. Nah, si ibunya harus bolak-balik ke Bekasi, Jakarta, untuk bekerja. Itu masih satu hal. Akhirnya berhenti bekerja. Berhenti bekerja. Ada lagi yang namanya Ibu Desi. Ibu Desi ini anaknya masih dirawat di RSCM, usia 4 tahun, Sena namanya. Masih dirawat, sudah 6 bulan dia di rumah sakit. 6 bulan di rumah sakit, bapaknya itu security, petugas keamanan di Cikarang, mereka tinggal di Cikarang. Ibu Desi ini harus bolak-balik tiap hari ke RSCM, dari Cikarang ke RSCM tiap hari untuk mengunjungi Sena, nanti malam pulang lagi, besok begitu lagi, dan seterusnya. Dan kondisi Sena itu, dan kalau dia harus ke RSCM, anak keduanya itu harus dititipkan ke tetangga, sampai kadang tidak sekolah dan seterusnya. Kondisi Sena kaku sekujur tubuh, yang bisa digerakkan dari sekujur tubuhnya itu hanya bola matanya. Dia hanya bisa buka mata, lihat, tapi dia nggak kenal lagi siapa orang tuanya dan seterusnya. Bicara pun nggak bisa, makan nggak bisa. Tracheostomi juga. Dan pendarahan terus-menerus, pendarahan hebat. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa kasus ini sudah selesai, makanya dalam berbagai kesempatan saya bilang, sebaiknya Menteri Kesehatan, sebaiknya Kepala BPOM datang, temui korban, lihat sendiri kondisinya. Itu 2 orang di samping banyak lagi yang lain yang nasibnya sama. Rata-rata Jadi yang sama kalaupun kita sama. mereka tidak meninggal karena gagal ginjal, mereka juga mengalami kerusakan organ yang luar biasa, yang harus mereka tanggung mungkin sampai seumur hidup mereka. Sampai seumur hidup. Dan ini gimana? Apakah ada bantuan atau pertanggungjawaban dari pemerintah untuk keluarga-keluarga? Kalau kata Menteri Kesehatan lewat juru bicaranya berkali-kali di televisi kan sudah. Cuma saya harus pastikan bahwa itu bohong. Jadi nggak ada sama sekali. Bertemu dengan para korban tidak pernah sama sekali. Kemudian kalau dibilang soal bantuan untuk biaya kesehatan misalnya, selama ini mereka berobat dengan BPJS. BPJS itu, ya ini harus saya luruskan ya, BPJS itu iuran kita, iuran mereka, bukan uang dari negara. Itu satu hal. Yang lain, sebenarnya yang harus ditanggung oleh negara bukan hanya biaya pengobatan gagal ginjal akut. Ini yang salah kaprah. Dipikirnya sakitnya cuma gagal ginjal akut. Itu racun masuk, yang diserang pertama kali ya ginjal, ya kan? Tapi seluruh organ dalamnya itu, sarafnya bahkan, itu juga ikut terserang kalau kemudian terlambat penanganan gitu kan. Nah, seharusnya ini juga ikut dipikirkan oleh pemerintah. Bahkan kita mendesak berkali-kali supaya pemerintah memikirkan solusi yang instan dan praktis untuk ini. Anak-anak ini bahkan Sena itu sudah divonis mengalami kerusakan otak permanen. Bayangkan, anak umur 4 tahun sudah divonis mengalami kerusakan otak permanen. Berarti kan dia akan menjalani kehidupan yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Ya, dan itu bukan salah bapak ibunya. Bapak ibunya itu cuma anaknya sakit demam, ya dibawa ke rumah sakit dong. Itu kan treatment yang sudah benar, itu kan, dibawa ke rumah sakit. Oleh dokter diberikan resep obat. Percaya dong, orang awam ini kan percaya aja sama dokter, dikasih resep obat. Itu ditebus kemudian dikonsumsi. Nggak taunya obat yang dikonsumsi itu mengandung racun. Jadi anak-anak mereka mengalami kondisi yang seperti itu bukan karena salah mereka, tapi karena salah kelalaian mulai dari pemasok obat sampai pengawas obat, gitu kan. Sehingga saya pikir memang pemerintah negara itu harus bertanggung jawab penuh
Yang kita minta dalam gugatan itu sejujurnya itu tidak akan mengembalikan nyawa, tidak akan kemudian mengembalikan kehidupan mereka yang sebelumnya, tapi setidaknya itu hal yang paling minimal yang bisa kita minta. Negara turun dan tanggung jawab. Berarti ada dua yang harus diselesaikan. Satu, reformasi pengawasan obat secara menyeluruh ya. Apakah itu obat sebenarnya dari mau itu import atau kita produksi sendiri, tapi pengawasannya itu harus dilakukan reform supaya tidak ada lagi nih kasus-kasus yang seperti ini. Karena seperti yang dibilang tadi, dari produsennya tidak ada pengawasan, pemasok obatnya mengoplos, BP POM meskipun memiliki suatu direktorat yang mengkaji untuk bahan-bahan berbahaya tetap lolos juga. Berarti kan ini ada kesalahan yang luar biasa ya, ada sistem yang gagal bekerja. Iya. Kedua, tentu saja untuk para korban-korban yang akan mengalami ketidaknormalan lah ya dalam hidupnya. Karena jangan kan obat yang ginjal ya, obat yang kita salah obat aja itu akan kita derita sampai kita tua, apalagi mereka yang separah itu gitu ya. Nah, Bang Tegar ini kan dari 25 orang yang Bang Tegar wakili gitu ya. Nanti kita boleh ya Bang Tegar kita main ke korban untuk kita lihat. Boleh. Boleh banget. Dan mereka terbuka sih untuk bertemu dengan orang. Bahkan saya memang pengen sih ngajak supaya lihat sendiri. Bahkan ketika saya di Komisi 9 juga saya ngajak itu sebenarnya. Ayo Menteri, Pak Menteri, Ibu Kepala BPOM, waktu saya di DPR kemarin itu kita kan sempat ke DPR. Datang sini temui korban, kalau perlu kita antar gitu loh, biar lihat sendiri kondisi yang sebenarnya gitu. Bang Tegar, ini kan 2 minggu yang lalu ada satu kasus lagi nih yang sampai meninggal lagi dan diduga ini disebabkan lagi sehabis meminum obat penurun panas yang bermerek Traxion ya. Dan kita lihat di artikel juga, ini artikel tanggal 10 Februari bahwa meskipun BP POM itu menyatakan obat Traxion ini aman dan di Aceh sudah dijual, tapi di Tangerang Selatan itu kita baca di situ Dinas Kesehatannya menghimbau untuk penghentian sementara penggunaan obat sirup ini gitu ya. Berarti kan ini sebenarnya belum tuntas gitu ya. Berarti masih beredar ini yang bahaya-bahaya ini. Iya, itulah yang kenapa kami bilang bahwa kasus ini belum selesai. Nah, kalau bulan November pemerintah sudah bilang kasus ini selesai, maka ini membuktikan bahwa kasus ini belum selesai. Menurut kami pertama yang harus diluruskan soal persepsi dulu nih. Pemerintah dan semua yang berwenang itu harus punya persepsi yang lurus soal ini. Jadi gini, barang ini selama ini ya, baru menjadi kasus kalau si anak itu sudah menderita gagal ginjal akut. Oke? Ya kan, sudah menderita gagal ginjal akut, baru ini jadi kasus. Baru ditangani. Nah, padahal sebenarnya ketika racun itu beredar di masyarakat dan masuk ke tubuh anak-anak, ke tubuh manusia, maka sejak saat itulah sudah jadi kasus dan harusnya dihitung dan ditreatment. Paham gak maksudku? Jadi begini, angkanya ini kan jadi kecil 300 karena yang dihitung adalah yang menderita gagal ginjal akut. Padahal masalahnya kan bukan itu. Gagal ginjal akut itu adalah akibat. Akibat apa? Akibat racun yang masuk ke tubuh anak-anak itu. Nah, kejadian masuknya racun ini itu yang tidak kemudian dimitigasi gitu loh. Tidak dimitigasi karena tidak dianggap kasus. Dalam berbagai kesempatan juga kami bilang bahwa kami tim advokasi untuk kemanusiaan, kami selalu tegaskan bahwa pemerintah sudah saatnya untuk menetapkan ini statusnya sebagai kejadian luar biasa. Itu yang tidak pernah dilakukan sampai sekarang. Nah, kemudian ada kejadian baru awal bulan kemarin ya. Coba dicari artikel yang itu. Kemudian ada kejadian baru, ada anak yang kemudian di Jakarta awalnya dinyatakan gagal ginjal akut 2 orang, yang satu meninggal dunia, yang satu suspek. Nah, ini kemudian membuat kami semakin kuat menduga bahwa memang belum ada satu hal yang signifikan di reformasi dalam sistem pengawasan obat kita. In fact, misalnya
BPOM mengatakan bahwa Praksion aman, ya kan? BPOM kemudian bicara ke media lewat konferensi pers, Praksion aman. Lah pertanyaannya adalah, lalu kemudian apa penyebab anak itu, ya kan, anak-anak itu menderita gagal ginjal akut? Ya. Ini kan harus ditemukan segera supaya tidak ada korban lagi. Benar. Nah, ini yang menurut saya, menurut kita teman-teman di tim, pemerintah lambat sekali soal ini. Kalau kita lihat, ini kan kayak dejavu ya. Kalau tahun kemarin itu mulai di bulan Januari 1, 2, Februari dan seterusnya sampai meledak di bulan Oktober. Oke. Ya kita nggak mau kemudian tahun ini 2023 dibuka juga dengan kejadian ini dan akan terus bertambah sampai di ujung. Makanya sesegera mungkin memang BPOM harus segera mereformasi dirinya dan saya kira Bareskrim juga harus segera tuh tetapkan tersangka, ambil semua segala macam, tangkap itu orang yang bertanggung jawab. Kalau perlu BPOM ditetapkan juga sebagai tersangka, tetapkan saja, nggak usah takut gitu loh. Bang Tegar, ini kalau kita baca di berita CNN tanggal 11 Februari ini, itu kita bisa lihat itu Syahril, juru bicaranya Kemenkes, bilang memang satu kasus sudah dikonfirmasi untuk gagal ginjal dan ini ditemukan di anak yang berusia 1 tahun dan meninggal dunia di 1 Februari yang lalu. Dan ada 2 kasus yang disuspek ternyata bukan gitu ya. Nah, seperti yang Bang Tegar harapkan kan ini kasusnya jangan sampai ada lagi. Tapi ini kasusnya ada lagi. Ini Bang Tegar mewakili anak yang baru saja meninggal di 1 Februari ini atau? Oh enggak, kita kalau yang kasus terbaru memang belum bertemu dan memberikan kuasa ke kami. Cuma kalau mengomentari soal ini membuktikan bahwa memang belum beres sistem kita, walaupun dinyatakan bahkan begini ya, bahkan BPOM dan Labkesda ya kan dari Kemenkes saja itu berbeda pendapat soal apakah Praksion aman atau tidak. Ya kan BPOM bilang itu aman, tapi sebelumnya kenapa kemudian kita heboh itu kan bukan karena kita yang menemukan, tapi karena memang dari Dinkes DKI sendiri yang menemukan dan setelah diteliti ada kandungan EG dan DEG terhadap anak yang umur 1 tahun itu. Nah, ini membuktikan satu hal. Yang pertama, kasus ini belum selesai, kemudian belum ada perubahan sistem yang sesuai dengan harapan kita. Dan punishment hukum juga belum ada. Belum ada. Kemudian kalau kita melihat ke belakang dulu BPOM juga tingkahnya sama waktu 2022 kasus ini muncul. Awalnya dia bilang ini aman, kemudian setelah itu dikoreksi lagi. Awalnya Avifarma sempat dibilang aman, ya, tapi kemudian dikoreksi sendiri. Ternyata memang confirm dia produksi Avifarma itu paracetamol sirup mengandung EG dan DEG. Nah sekarang pun demikian. Kalau kita lihat kemarin konferensi pers, saya tonton sampai habis itu konferensi persnya BPOM, konferensi BPOM. Dikatakan bahwa mereka sudah melakukan pengujian terhadap 7 sampel dan seterusnya. Kemudian mereka coba memvalidasi bahwa laboratorium mereka sudah punya standar internasional ISO sekian. Kemudian BPOM sebagai lembaga juga yang memiliki konektivitas di dunia internasional, diakui dunia internasional. Dan kemudian artinya mereka ingin memvalidasi bahwa hasil temuan mereka itu benar, Praksion aman. Cuman kami sebagai publik awam ragu dengan itu kan. Kenapa? Karena sebelumnya mereka juga bilang itu aman, ternyata tidak aman. Makanya kami sih sebenarnya berharap dan mendesak ya supaya ini diperiksa oleh pihak yang independen, pihak ketiga yang independen, yang kemudian semua mata bisa mengawasi. Jangan kemudian, kan beginilah sederhananya begini. Ini BPOM yang memeriksa, BPOM yang kemudian mengeluarkan izin edar, kemudian obat itu beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian ada temuan itu beracun, baru kemudian nanti diperiksa lagi sama BPOM. Ini kan namanya jeruk makan jeruk. Jadi kalau mau hasil yang benar-benar bisa valid ya, maka harus ada tim independen yang terlibat di sini dan melibatkan kita semua masyarakat gitu loh. Jadi semua mata bisa melihat. Kalau tidak begitu, saya secara pribadi saya nggak yakin dengan hasil itu. Dan ini yang paling mengenaskan guys, ini udah 0 kasus di November,
Tapi di 1 Februari kita ketemu lagi dan sudah dikonfirmasi memang gagal ginjal akut dan memang punya riwayat mengkonsumsi obat merek Praxion tersebut gitu. Jadi ini kita benar-benar harus kawal. Mudah-mudahan kita bisa ke rumah korban untuk benar-benar melihat gimana sih, ini tuh bukan masalah yang cuma bisa selesai gitu aja, tapi ini ada ratusan anak Indonesia yang kena dan kita nggak tahu lagi mau jadi sampai berapa kasus kalau ini nggak segera dihentikan. Dan jangan-jangan nanti obat-obat yang lain juga kita nggak tahu, jadi kita nggak percaya obat padahal kita butuh obat untuk membantu kesehatan kita. Makasih banyak banget Bang Tegar, kita juga Mbak Debbie bantu kawal sampai kasusnya, mudah-mudahan Bang Tegar class actionnya mudah-mudahan berhasil. Amin. Yang paling penting sih dukungan dari publik yang kita butuhkan sekarang, dukungan dari semua teman-teman, bukan ke kami tapi kepada korban, karena perjuangan teman-teman korban ini sebenarnya bukan untuk mereka tapi buat semua anak Indonesia supaya nggak ada kejadian itu lagi dan buat kita semua gitu. Kasus Sambo kemarin bunuh 1 orang. Betul. Ini bukan 1 orang. Ini ratusan anak-anak. Tapi ada ratusan anak-anak dan kita nggak tahu kapan lagi. Jadi ayo kita kawal kasusnya. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan atensi publik ya. Atensi publik supaya mengawal kasus ini supaya benar-benar selesai lah. Kita udah nggak khawatir lagi dengan obat-obat di Indonesia dan saya yakin pasti kita bisa lah ya. Amin. Oke. Makasih guys, sampai ketemu lagi. Besok kita akan coba ke korban. Bye-bye. Saya Rian Triaji, umur saya 29 tahun dan sekarang saya fokus jagain anak di rumah. Dan ini anak saya namanya Revan Aji Pratama, umur 1 tahun 8 bulan. Kapan sih Mas untuk si Revan ini mengalami ini ya? Bulan Juni tahun 2022. Itu pertama ini ya, kena. Terus gejalanya itu sebelumnya apa? Kan itu kan habis Lebaran tahun 2022 itu anak saya tuh imunisasi Bang. Imunisasi di bidan, biasanya kita imunisasi kan. Dan itu anak saya tuh setelah imunisasi itu 2 hari berturut-turut tuh demam tinggi terus. Karena saya panik, saya bawa ke RSUD Tambun. Di sono kita masuk jam 8 pagi, jam 9 sore, 9 malam itu kata dokter anak saya itu nggak apa-apa dan dibolehkan deh pulang. Setelah pulang itu anak saya masih tinggi terus panasnya. Dan akhirnya saya masuk lagi rumah sakit Kartika Sada Tambun juga. Di sono anak saya udah dirawat 1,5 hari itu udah bengkak Bang. Udah bengkak, tapi kata dokter anak saya itu nggak apa-apa katanya. Dokter pun marah-marah sama kita. Ini dokter, anak sampean tuh nggak apa-apa Pak. Gimana kita bisa ngobatin kalau anak sampean aja nggak percaya sama dokter? Bilang dibegituin saya Bang. Dimarah-marahin, diolok-olokin sama dokter sono. Pas itu kan malamnya kan, kayaknya anak saya udah nggak seperti biasanya badannya lah. Saya jam 9 malam itu minta dokter untuk cek lab. Setelah dicek lab sama dokter piket yang malam itu, pas paginya dicek itu ketahuan urium dan kateternya udah tinggi banget itu. Dan dokter pun malam itu pun memutuskan untuk rujukan ke RSCM. Soal yang dokternya itu ada seperti menyalahkan Mas itu kenapa? Ada obat atau gimana? Enggak, itu kan karena saya kan komplain, anak saya kok bengkak, kok kayak gini badannya. Tapi dokter pun nggak bisa nyalakan saya. Anak bapak tuh gembul, ini nggak apa-apa. Katanya dipencet, kalau orang bengkak tuh dipencet pasti lama kebaliknya. Nih cepet nih, nggak apa-apa nih. Saya pun percaya aja awal-awalnya kan sama dokter itu.
Kemana kita berobatnya harus percaya kan Bang ya. Tapi berlanjutnya jam 9 malam tuh tambah parah, matanya udah nggak bisa kelihatan lagi, udah sempit kan karena bengkak kan. Nah itu saya minta cek lab sama dokter shift malam itu. Disitulah kita ketahuan urium katarinya udah tinggi banget dan dokter pun harus minta rujukan Rujukan ke RSCM. RCM. Akhirnya dirawat di situ. Iya. Di RSCM berapa lama aja Bang dirawat? Kalau rawat tuh nggak sadar tuh 45 hari anak saya dipicu tuh. 1 bulan. 1 bulan lebih. Terus untuk obat-obatan itu apa yang dikasih? Kalau dari awalnya di Tambun itu paracetamol. Paracetamol ya kita kan namanya dikasih obat sama dokter kan percaya aja Bang ya, kita minumin aja. Setelah minum itu 2 hari emang nggak bisa pipis dan bengkak badannya dia tuh. Obat sirup yang dari PT di beberapa PT yang diduga mengandung cemaran lewat yang membatas, kan teman-teman juga sudah mungkin baca ya PT-nya apa saja itu memang ditarik dari peredaran, ditarik batch yang itu. Nah, tapi kan kita yang tidak pernah kita tahu dan tidak pernah ditunjukkan oleh BPOM adalah misal batch yang mana yang diproduksi dari keseluruhan, maksudnya gini, singkatnya gini ya, misal kayak Unibaby dari PT Universal misalkan, itu kan pada saat satu kali produksi itu 1.300, sekitar 1.300 yang saya baca di media gitu, per produksi. Nah, sementara korban yang masuk ke kami dan mengatakan anaknya meninggal karena diduga mengkonsumsi obat itu ada 1 orang. Artinya sebetulnya masih banyak lagi orang-orang lainnya yang masih belum melaporkan atau meminta pendampingan kepada kami. Tapi maksudnya kan kayak di antara 13.000 obat yang beredar gitu kan, kayak masa sih yang mengkonsumsi cuma 1 orang, kan kita tidak tahu ya gitu. Setelah udah yang gagal ginjal akut ini ketika abang masih di RSCM atau sudah keluar? Udah keluar itu. Udah keluar. Udah Tapi setelah keluar. itu abang karena gagal ginjal akut ini ini lagi nggak, mempertanyakan lagi nggak pihak kedokteran atau RSCM gitu? Mempertanyakan lagi. Dan saya kan sewaktu itu kan pernah minta obat yang dari Singapura itu kan, katanya dapat apa tuh penangkalnya tuh kan, itu pun mas saya dimarah-marahin Bang. Kata dokternya gimana, nggak bisa, nggak dapat gitu, Nggak dikasih? nggak sama sekali ya dikasih. Katanya dokter itu obat khusus yang parah-parah aja. Nah, anak abang ini dinyatakan nggak parah? Nggak parah katanya, padahal kayak gini ya Bang ya, katanya nggak parah itu. Terus dari pemerintah kan udah bilang ada gagal ginjal akut segala macam. Terus abang bisa terdata itu gimana itu? Itu dari Puskesmas Kebun 01 sini. Oh, dari Puskesmas. Yang mendata bahwa si Anak saya tuh Ravan kena juga. kena. Ini kan sekarang lagi di advokasi ya. Gagal ginjal akut. Terus kalau untuk harapannya itu apa aja sih Bang? Karena kan ini udah kita lihat aja si adik ini udah makannya udah nggak bisa ya, napas saja susah kalau saya lihat ya. Kalau bisa tuh ya pengennya saya tuh kalau kita kontrol ya semaksimal mungkin dokter harus ngerjain Bang. Misalkan kita kontrol tuh hari ini kontrol cuma zong Bang, di sana cuma nggak pegang aja enggak, tanya-tanya doang Bang. Jadi kan anak tuh nggak pernah biasanya maksimal pegang tuh nggak pernah maksimal Bang. Jadi tuh dokter satu sama kan dokternya tuh kan piket tuh beda-beda Bang. Jadi dokternya jawabnya beda-beda Bang. Karena saya kan sering ngomong yang katanya dokter anak saya emang dari lahir udah cacat katanya, sampai bilang gitu Bang. Jadi dokter tuh nggak pernah tahu. Pas saya tunjukin, nah ini saya kan dari awal sehat ya gini Bang. Cobalah dilihat dulu keadaannya gimana. Kan ada resum medisnya kan harusnya kan dibaca dulu kan kalau dokter kan itu nggak pernah dibaca sama dokternya. Jadi memvonis anaknya kayak gini doang Bang. Di situ jadi kurang maksimal kalau sama saya tuh. Tapi kalau untuk peralatan segala macam ini puskesmas yang urus? Kalau perawatan saya kalau daripada ribet di rumah sakit saya di puskesmas Bang. Terus saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Syahril selaku jubir dari Kemenkes, beliau pernah mengatakan sebelumnya
bahwa tolong kami dibantu, didekatkan antara keluarga dan juga pemerintah. Namun faktanya kami sudah mencoba mendekatkan antara pemerintah dan juga korban, tapi tidak ada dari pihak pemerintah yang mendatangi kami atau bahkan mengundang kami untuk membahas sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh para keluarga korban. Ini tidak pernah terjadi. Padahal data sejak kami melakukan audiensi di DPR pada tanggal 25 Januari, itu data semua korban 25 orang sudah kami serahkan kepada DPR. Dan DPR melanjutkan data itu kepada Kementerian Kesehatan. Sehingga pada hari Sabtu, karena pertemuan kita waktu itu hari Rabu, pada hari Sabtu itu Kementerian Kesehatan menyuruh beberapa stafnya untuk menghubungi para klien, meminta KK dan KTP. Ketika kami tanyakan, untuk apa Pak kebutuhan KK dan KTP? Jawaban beliau adalah, ini nanti keluarga korban ini akan dialihkan menjadi BPJS PBI yang ditanggung oleh pemerintah. Kami sudah menyerah, bahkan pada saat itu kami tidak hanya menyerahkan KK dan KTP ya. Pada saat itu kami bahkan membantu pemerintah, langsung kami kasih screenshot mobile JKN yang sudah menandakan kepesertaannya itu sudah ada kepesertaan para keluarga ini itu ditanggung oleh siapa, apakah perusahaan, apakah mandiri ataukah APBD. Itu sudah malah kami bantu. Jadi mereka tidak perlu mengecek, dengan data dari kami pun mereka sudah tahu kepesertaan keluarga ini berasal dari mana. Tetapi sudah lebih dari 3 minggu sejak data itu kami serahkan, tidak ada dari Kementerian Kesehatan itu yang menghubungi kami kembali gitu. Bahkan pada saat kami di salah satu stasiun televisi mengatakan, Bapak, tidakkah Kementerian Kesehatan menginginkan untuk meminta maaf kepada keluarga korban? Beliau kemudian menyatakan permintaan maaf kepada korban harus dilakukan secara profesional. Nah, tentunya ini kan juga kita tahu bersama bahwa Kementerian Kesehatan sudah melakukan banyak sekali serangkaian pemeriksaan. Dari serangkaian pemeriksaan itu sudah dinyatakan oleh Pak Menkes sendiri bahwa kejadian gagal ginjal akut ini kecil kemungkinan disebabkan karena virus dan bakteri. Ini kemungkinan besar diakibatkan oleh sirup yang mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol. Itu sudah sangat menandakan gitu kan bahwa memang obat sirup ini yang menyebabkan anak-anak saat ini menderita gangguan ginjal akut. Karena ini masuk menjadi karena obat-obat ini diterima oleh para keluarga melalui resep dokter dan itu program BPJS, maka sudah seharusnya Kementerian Kesehatan dan juga BPOM mereka sama-sama bertanggung jawab atas kondisi ini. Meskipun bukan mereka yang memproduksi secara langsung, tapi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memastikan obat yang beredar itu aman, itu ada di kedua lembaga ini. Seperti itu harapan kami kepada pemerintah. Dan Pak, kami mohon Bapak bisa menjalankan hasil rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh DPR RI pada tanggal 2 November, memberikan alokasi dana untuk kasus gagal ginjal ini, sehingga para korban ini tidak hanya terpaku pada BPJS, harus ada anggaran yang diperuntukkan untuk pengobatan para pasien, sehingga kedepannya para pasien ini bisa sembuh tidak hanya penyakit gagal ginjalnya, tetapi juga penyakit penyerta lainnya. Kami tunggu Bapak Kementerian Kesehatan untuk segera menetapkan peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa. Terima kasih. Kamu udah jalan. Tiga jalan kayak kakinya 3 jalan. Nah, kakinya. Kayak jalan. Jalan terus. Enggak capek kamu. Ini bukan lu.